This is fascinating. Rounds are unofficial. Jackson up by 3, but here's Charlo. Finish to have a conventional fighter, and there is Canelo. But 11 of his knockouts. And Kenny Bayless is stopping the fight. And Canelo Alvarez. Bintang tinju asal Meksiko, Saul Canelo Alvarez hampir dipastikan akan menghadapi juara tak terbantahkan kelas menengah ringan, Jermell Charlo, dalam laga pertahanan sabuk gelar juara tak terbantahkan kelas menengah super, yang telah dikuasai Canelo sejak bulan November tahun 2021. Keduanya dijadwalkan akan bertarung pada hari Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023, di T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat. Laga ini adalah pertarungan ketiga bagi Canelo untuk mempertahankan gelar juara sejatinya, setelah sebelumnya menghadapi Gennady Golovkin dan John Ryder, di mana kedua laga tersebut dimenangkan Canelo, dengan kemenangan angka mutlak. And still, the undisputed super middleweight champion of the world, Saul Canelo. Terus siapakah yang berpeluang sebagai pemenang pertarungan? Akankah Jermell Charlo akan membuat kejutan dan mengikuti jejak Sugar Ray Leonard, Thomas Hearn, dan Roy Jones Jr., yang lompat di dua divisi dan berhasil meraih gelar juara dunia? Sepintas pertarungan Canelo versus Jermell Charlo terlihat sangat menarik, dan para pecinta tinju tentu sudah tidak sabar untuk segera menyaksikan pertarungannya. Apalagi laga ini bertajuk, Duel Dua Juara Tak Terbantahkan. Meskipun demikian, jika dicermati lebih jauh, laga ini sebenarnya bisa disebut sebagai duel yang tidak seimbang. Pasalnya, laga ini mempertemukan dua petinju yang terpisah dua divisi, yakni kelas menengah ringan dan kelas menengah super. Charlo, yang sepanjang karirnya hanya bertarung di kelas menengah ringan, naik dua divisi untuk menghadapi Canelo, yang unggul pengalaman dan sudah bertarung di 5 divisi yang berbeda, yakni kelas welter, kelas menengah ringan, kelas menengah super, dan kelas berat ringan. Canelo juga sudah pernah bertarung menghadapi petinju yang masuk kategori superstar tinju, mulai dari Sean Mosley, Floyd Mayweather Jr., Miguel Cotto, Amir Khan, Gennady Golovkin, Sergey Kovalev, hingga Dmitry Bivol. Dari semua nama superstar tinju yang kami sebutkan tadi, hanya Floyd Mayweather Jr. dan Dmitry Bivol yang mampu mengalahkan Canelo, sementara sisanya tumbang di tangan Canelo. Catatan pertarungan Canelo pun sangat mentereng, di mana ia sejauh ini sudah bertarung sebanyak 63 kali, dengan 59 kemenangan, 2 kali kalah dan 2 kali imbang, plus 39 kemenangan KO. Rasio kemenangan KO-nya mencapai 61,9%. Hal ini tentu berbeda jauh dengan Charlo. Walaupun saat ini ia berstatus sebagai juara tak terbantahkan kelas menengah ringan, namun dari segi pengalaman dan catatan pertarungan, ia kalah jauh dari Canelo. Charlo sejauh ini baru melakoni 37 pertarungan dengan 35 kali menang, sekali kalah dan sekali seri, dengan 19 kemenangan KO. Rasio kemenangan KO-nya pun hanya mencapai 51%. Ia juga belum pernah bertarung menghadapi petinju yang masuk kategori superstar, serta belum sekalipun bertarung di atas kelas menengah ringan, baik di kelas menengah, apalagi di kelas menengah super. Dengan kondisi seperti ini, Canelo jelas sangat diuntungkan, apalagi dengan naik di dua divisi. Charlo harus menaikkan berat badannya agar memenuhi syarat bertarung di kelas menengah super. Hal ini tentu akan berpengaruh pada kecepatan dan fleksibilitas Charlo, yang hampir dipastikan akan menurun dibanding sebelumnya. Terus apakah ini pertanda jika Canelo akan menang mudah atas Charlo? Sebelum kami membahas hal ini, maka pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah, mengapa Canelo memilih Jermell Charlo sebagai lawan duelnya?
bukan David Benavides yang berstatus sebagai juara interim WBC kelas menengah super, ataupun David Morrell Jr. yang menyandang gelar WBA reguler kelas menengah super? Alasannya tentu karena Jermell Charlo lebih berpeluang untuk dikalahkan, ketimbang Benavides ataupun David Morrell Jr. Pemilihan Jermell Charlo sebagai lawan duel Canelo, tentu sudah dipertimbangkan secara matang oleh tim Canelo. Salah satu alasannya adalah, gaya bertarung Charlo yang mengandalkan pertarungan jarak dekat, dan jarang memanfaatkan keunggulan jangkauan untuk menjaga jarak, di mana tipikal petinju seperti ini tentu sangat disukai oleh Canelo. Belum lagi kekuatan pukulan Charlo tentu berada jauh di bawah kekuatan pukulan Canelo, sehingga peluang Canelo menderita kekalahan KO setidaknya bisa diminimalisir. Hal inilah yang membuat kami memprediksi, kalau Canelo akan menang mudah atas Charlo dalam laga nanti. Terus apakah Charlo tidak memiliki peluang untuk mengalahkan Canelo? Walaupun peluang Charlo sangat tipis, namun bukan mustahil jika Charlo akan membuat kejutan dalam laga nanti. Meskipun demikian, hal ini bisa terjadi andai Charlo bisa memukul KO Canelo, yang tentu hampir mustahil akan terjadi. Jika Charlo berharap menang angka, maka peluangnya sangat kecil, walaupun ia mendominasi pertarungan. Hal ini karena Canelo termasuk petinju yang memiliki nilai jual tinggi saat ini, sehingga menyerahkan gelar Canelo kepada Charlo, tentu akan merugikan promotor maupun badan tinju dunia ternama, seperti WBC, WBA, IBF, maupun WBO. Namun jika Canelo lengah dan meremehkan Charlo, bukan mustahil jika hal tersebut akan dimanfaatkan Charlo untuk menumbangkan Canelo, sekaligus mengikuti jejak Sugar Ray Leonard, Thomas Hearn, maupun Roy Jones Jr. yang lompat 2 divisi dan berhasil menyandang gelar juara dunia. Terus bagaimana menurut Anda sahabat PTD Channel semuanya? Sampaikan pendapat Anda.